Coba nomor 5 tadi, Pak. Ya. Selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita masuk hari ketiga dan masuk season kelima. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita, memulai Bible Camp kita dari menyanyikan lagu pujian kita dari nomor 5. Sadagor na umuli. Kalau bahasa Indonesia ini ingat akan namanya siapa? Ini Sadagor na umuli. Beda ini sedikit. Oh, beda ya. Kita nyanyikan dengan semangat. Sadagor na umuli, singa na sagori. Goari Tuhan Yesus, Indo na umuli. Goari Tuagi, Holani do enki. Goari Jesus Christ, do malu rohaki. Tung nama rohaku, tung sonang kondiki. Goan minus santaku, lompa akamusui. Kormi tuaki, halanido eneki. Kormi Jesus ki, doba malu rohaki. Si palua dobuamu, saat malua todiki. Nasaran tini si polis, ikon sega bailoni. Gorni tuhaki, halanido eneki. Gorni Jesus Christ, lupa malu rohaki. Kita masih memuji Tuhan dari nomor 6. Ngoreh penampat geluhku. Enggak, iya. Ingat bisa. Ando. Gora penampat geluhku, Engkau Tuhanku Yesus, pepalemna si sakit kena adena aku. Seuli abrita keria tentu maka ku pujikan Yesus, Yesus, Yesus. Bahasa Bataknya. Naro pandau ni boloni iman Tuhan dan Yesus di
na marsahiti hisan di bawah Yesus. Ulini baritai lastiro labuloni sai di tiro haki Jesus 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 tung sai dodo sa isude ai nu ngama de Jesus nang juju na imuse parholong roh ha Jesus ulini baritai lastiro labuloni sai di tiro haki Jesus Jesus Jesus. Memang lain rohnya. Jadi memang Nomensen itu benarlah dia dari Allah. Dalam nyanyian ini jauh lebih tinggi spiritnya daripada nyanyian yang kita buat ini. Umpamanya salah satu saja di sini. Kalimat yang terakhir. Tungsai dosa isude. Semua dosa itu sudah diampuni. Nggak ada di dalam nyanyian yang lain. Baru ini nyanyian yang ke tadi, ya Sadagoarni itu dia kuat. Orang kuat, Bapa kami sini surga. Tapi dia kuatnya di sini. Ya, jadi terasa kali Roh Allah pada zaman misi ini. Jauh lebih daripada bandingkan dengan nyanyian yang lain. Kita tidak punya spirit ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya the spirit of God full in him. Memang penuh Roh Kudus di dalam hambanya yang diutusnya itu. Jadi ada rupanya bedanya gereja yang didirikan karena perpindahan gereja daripada orang yang memang diutus Allah untuk memberitakan Injil ke daerah itu. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Jadi dalam nyanyiannya saja terasa dia lebih dipenuhi Roh Kudus daripada nyanyian-nyanyian yang dikarang. Jadi nggak bisa dilawan. Misi itu rupanya, itu kan cerita Nomensen datangnya. Ya, jadi waktu pelajari nyanyian ini, dan inilah yang tidak ada lagi sekarang. Semua sudah dihapus oleh pengajar-pengajar zaman ini. Karena mereka tidak berani mengatakan ini. Dosaku sudah diampuni seluruhnya. Ya, ini kan satu kalimat yang paling tajam dalam pengampunan dosa, bukan mudah. Maka tadi aku senang nomor 5 ini dengan nomor 6 ini. Kita kan guru pendapat ya, tapi nggak sampai kita di sini mengungkapkan tungsaido dosa isude. Baru disambungnya kalimat yang lebih berbicara ungasonang rohaki. Dalam nyanyian kita nggak ada itu. Kan ini kan.
saya dipuji rohaki. Aku memuji Tuhan dalam Hati. rohku. Kita mulut cuma memuji Tuhan, tapi roh kita nggak ikut. Jauh lebih dalam. Jadi dua saja ini saya lihat kuasanya waktu Nomen mengabarkan Injil jauh lebih tinggi daripada gereja-gereja yang berdiri tanpa misi. Tapi berapa lama tahan, itulah generasi berikutnya menentukan. Tapi kalau dari nyanyian ini, lebih tinggi nyanyian bahasa Toba ini daripada nyanyian bahasa Indonesia. Karena misi mungkin masuk dalam bahasa Indonesia itu dari gereja GPIB. Tapi itu pun nggak jelas sekali. Tapi untuk tanah Toba itu jelas nomensen masuk dari Sibolga. Dan cerita nomensen itu waktu saya sekolah di Selandia Baru itu memang bagian PR saya dan saya kerjakan. Bagaimana pengorbanannya sampai anaknya pun dia tidak kenal lagi. Waktu dia pulang ke Jerman. Karena lamanya dia di sini, karena dulu perjalanan sekali berangkat dari Jerman ke Sibolga itu ambil waktu 6 bulan. Karena semua hanya baru kapal layar. Karena belum ada mesin. Ya, belum ada mesin tuk-tuk-tuk gitu, belum ditemukan pada waktu itu. Jadi memang ini benar. Waktu saya dari nyanyikan tadi, walaupun saya tidak asli roh Toba, tapi rohnya ini jauh lebih tinggi daripada semua nyanyian kita. Ini kan kabar. Ini juga sonang tondiki. Tungna malum do rohaku. Nunga sonang tondiki. Ya, rohku itu sudah menjadi tenang. Karena orang yang belum bertobat, rohnya itu yang nggak senang, makanya dia gelisah. Ini dalam mitologi. Jadi nyanyi kita cuma di mulut. Ini rohku, tubuh, roh, dan jiwa. Mulut mengucapkannya mengasonang rohaki. Jadi rohnya itu menjadi bersuka cita. Kalau kemarin kita belajar kuasa gelap membuat rohnya tidak waras lagi, sekarang dia sudah sonang tondiki karena rohaku sudah di pupalem ya. Pupalem itu disembuhkannya. Jadi jauh lebih banyak kuasa nyanyian ini daripada kuasa nyanyian yang hanya keluar dari mulut. Ya, hanya bagaimana sekarang langsung diputar balikkan semua, mudah-mudahan dosa kita diampuni. Padahal pada zaman nomensen datang, inilah nyanyian mereka yang mereka yakini. Ya. Saya membacanya, oh ini bedanya. Gereja-gereja yang didirikan bukan dari badan misi. Ya. Kan bisa banyak gereja berdiri. Ya, tetapi gereja yang didirikan oleh nomensen ini, inilah rohnya. Ya, jadi boleh juga kita bisa lihat berapa jauh berkatnya ya. Berapa jauh berkatnya kepada orang Toba dalam Injil. Karena kutuk sudah diambil daripadanya, maka berkat itu akan turun kepada generasi berikutnya. Anda bisa menganalisa. Jauh lebih banyak orang-orang Toba yang terkenal daripada orang suku-suku lain. Karena mereka lebih duluan menerima Injil, di mana kutuk sudah diambil. Jadi iman kita bukan sangkut di dalam diri kita sendiri, tetapi iman kita kepada generasi yang akan datang dari suku itu. Saya sedang mengikuti kenapa Israel nggak bisa ditaklukkan. Dalam ceritanya itu diceritakannya 7. Ya, salah satu dialah yang paling menemukan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Sehingga orang-orang lain senang menolong dia. Dari segi pertanian. Dari segi teknologi internet. Dari segi-segi yang lain.
dia itu menjadi berkat kepada orang lain. Dosa itu belum pernah memberi berkat kepada orang. Dosa itu senantiasa menghancurkan orang lain. Itu dosa. Dosa itu biasanya bukan untuk diri kita sendiri, tapi itu akan menghancurkan kepada siapa yang dekat sama kita. Pokoknya kalau kita merokok, anak kita di situ, maka anak kita langsung otomatis kena dia. Ya, jadi itu secara garis besarnya saja. Ya, jadi waktu pelajari, oh inilah alasannya. Makanya no mention dengan semuanya generasi berikutnya, dia masih ada sekarang juga Bible Pro ya, baru aku tahu inilah iman mereka. Jadi kalau kubandingkan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dari cerita Nyenin ini, saya sangat tertarik. Dan bisa kubandingkan dengan gereja-gereja yang didirikan ini, berapa banyak mereka lebih unggul. Baik di dalam ekonomi maupun dalam pemerintahan maupun di dalam pendidikan. Karena iman bukan menyangkut ke surga saja, tapi menyangkut bagaimana kehidupan satu generasi kepada generasi yang akan datang. Itulah dalamnya iman, maka langsung saya tertarik. Walaupun hanya dua nyanyian ini ya, nomor 6 sama nomor 5. Aku rasa kalaupun nanti dibandingkan semuanya ya, akan pasti lebih baik nyanyian ini daripada buku nyanyian yang dibuat dalam gereja. Karena rohnya itu berbeda. Mari kita doa. Bagaimanapun hal tentang juru selamat kami itu yang datang dari surga ke bumi, tidak saja berbicara soal hal rohani, karena bumi ini sudah rusak oleh karena dibelenggu oleh setan. Dan Yesus datang, namanya si Palua, membuat sega rantainya polisi. Kami bersyukur bagaimana Tuhan memilih hambamu, Nomensen dulu, datang dari Sibolga, masuk ke Sumatera Utara ini. Maka kalau kami lihat peta Sumatera ini, di tengah ini cuma ada orang yang memanggil nama Yesus. Dan yang lain mereka tidak mendapat kasih karunia untuk mendengar nama Yesus yang satu-satunya yang telah datang ke dunia untuk menolong orang berdosa ini. Kami mengucap syukur kalau masih boleh kami hari ini merenungkan. Engkaulah Allah kami, daripadamulah roh kami. Engkaulah yang dapat memenuhi semua pergumulan secara rohani, supaya kami dapat mengaku, tondiku sudah dikenyangkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami datang menyembah Dikau. Walaupun roh kami tidak sama jumlahnya seperti roh Nomensen yang Engkau berikan, tapi berilah sebagian saja, sehingga kami dipenuhi oleh kuasa ilahi yang sungguh-sungguh yang menciptakan langit dan bumi ini. Itulah Yesus Juru Selamat kami, dan kami mau membaca cerita-Mu. Berkatilah kami. Amin. Mari kita membuka buku kita ini. Ini ada 2, 1 dan 2. Nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 dan nomor 6. Kita baca, karena kita suka kalau nanti pulang, bukan berhenti kita baca Alkitab. Ya, maunya semakin bisa aku membaca Alkitab. Oke, mari kita buka Markus 4. Apa yang bisa aku tahu dari Markus pasal 4 itu? Kan tidak terlalu, bisakah Anda mengerti yang kuringkaskan tadi? Berkatnya Injil itu, berapa jenderal dari Tanah Batak untuk Indonesia, dan berapa ahli-ahli orang Batak dalam ilmu kedokteran, banyak berkat mereka, dan berapa dari suku lain. Anda bisa bandingkan. Dan kalau Anda lihat peta Sumatera Utara, di mana cuma ada gereja. Saya sudah ke daerah utara,
sampai di sini berhenti gereja. Kalau Anda ke bawah juga sampai di sini berhenti gereja. Cuma di sini ada nama Yesus disebut. Selainnya enggak ada. Beda dengan di Jawa. Di Jawa mulai dari barat sampai timur ada. Tetapi juga ada di daerah lain ya, seperti daerahnya Manado umpamanya. Oh, itu Anda bisa banyak lihat gereja. Itulah adanya Yesus. Jadi kalau mana tahu nanti anak muda ini dikasih oleh Tuhan karunia untuk memikirkannya. Anda pernah membandingkan Batam dengan Singapura? Itu Singapura, di sini Batam. Mana lebih maju? Singapura. Apa alasannya? Apa alasannya? What is the matter for the Singaporean people? Aku dekat sama mereka. Jadi kalau aku ke sana banyak aku cerita mau menyelidiki. Kenapa negara ini paling dekat dengan Batam? Cuma seberang dan di sini. Tapi jauh kali perbedaan. Di sini orang gelandangan banyak. Di sana orang yang milenial yang banyak. Apa bedanya? Waktu saya menyelidikinya, jumpa dengan orang di kedai kopi ya, kan saya lama. 1 bulan saya tinggal di Singapura. Banyak saya cerita dengan mereka. Dan setiap berangkat kan harus 1 minggu kami di sana, karena dulu kan nggak ada penerbangan. Penerbangan semuanya harus lewat Singapura. Yang menarik sama saya ya, barang-barang yang dikirim ke Australia itu harus singgah dulu di Singapura. Baru bisa dipindahkan barang-barang mesin teknologi umpamanya. Kenapa begini dibuat Tuhan? Siapakah yang ada di belakangnya ini? Kalau Anda ini saya sebutkan 3 poin ya sebenarnya. Waktu misioneri masuk ke Singapura, misioneri masuk itu kan Allah ya. Ya, karena ini kan orang yang dikirim oleh Allah. Waktu mereka menceritakan tentang pendidikan. Ya. Kedua, apalagi diceritakannya? Diceritakannya mengenai ekonomi. Bagaimana supaya dapat uang. Baru ketiga, bagaimana supaya kita beriman. 3 ini mereka bawa. Dan satu kali saya kebetulan jumpa dengan ahli kimia dari Bandung, tapi dia sudah pindah ke Singapura. Dia ceritakan dia tamatannya dari ITB. Tapi dia mendalami ilmunya di luar. Sehingga ilmu yang aku dapat itu bisa aku masukkan ke dalam aplikasi, bisa berguna untuk masyarakat. Dan banyak dokter-dokter tamatan USU. Sesudah kami pulang ke Singapura, biasanya kami mengambil yang spesifik, spesialisasi gitu. Diberikannya contohnya. Kami tidak punya kopi gitu. Tapi pabrik kopi yang paling banyak itu keluaran dari Singapura. Saya terkejut, di Singapura, di Cina itu semua kopi Singapura. Baru saya bingung kali, karena kami terbang dari dari Singapura ke Kuala Lumpur karena ada perusahaannya lagi sana. Cerita kami, dia orang Kristen. Akhirnya banyak kali dikasihnya hadiah selama perjalanan itu dalam 1 jam. Diceritakannya semua. Dan karena dia tahu bahwa aku misioneri ke tempat lain. Jadi dia suka menceritakan bagaimana imannya itu. Coba nanti kita bisa melihat betapa jauhnya kutub itu masih merongrong hidup kita. Makanya karena aku pertama mengenal Yesus, aku sangat surprise melihat Yesus. Tidak ada bandingannya apapun. Jadi apapun diberikan aku pasti tidak mau. Aku tidak mau bergeser dari kabar Injil. Ya. Karena itulah yang dilihat bisa memberikan sesuatu dampak kepada orang lain. Tadi kan sudah kuceritakan dalam kenapa begini dalam renunganku. Kalau kami ditanya kan itu ditanya orang Tionghoa di sana. Why the American is so rich? Ya. Kenapa ilmunya banyak kali? Ya.
Ya, kita kan bisa, ya, jadi kami kan namanya mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu kan mengisi otak ya. Coba membandingkan ini bagaimana caranya analisa gitu. Ya, sifat itu rupanya ada sama saya. Jadi kemana saya pergi, itu yang saya dapat lihat. Karena di kapal mereka sedang berbicara. Now ya in Singapore, you have to know the law in Singapore is different in Batam. Lalu pun ke sini. Ya, ini sudah Batam. Ributnya langsung berubah. Padahal cuma 45 menit mengubah manusia itu tertib sama kacau. Kami datang dari Batam, ada satu yang dicurigainya, kami kan jalan-jalan ke Batam, sebab langsung ditangkap, langsung diinterogasi. Karena bapak ini dicurigai. Langsung dia masuk interogasi. Kenapa? Tidak tahu, tapi dari tingkah lakunya mungkin dari scan di kapal itu, oh ini bapak ini harus hati-hati. Yang pertama kali tanyanya, berapa banyak kau bawa rokok? Itu langsung pertama kali. Karena orang merokok itu gampang dideteksi. Bajunya saja langsung dia tahu. Begitu lewat, waktu kasih paspor, kan di ngomongnya, jadi keluar napasnya. Waktu keluar napasnya, langsung dapatnya, oh bapak ini perokok. Langsung masuk. Coba lihat tasnya buka semua. Itulah sensitif. Jadi kalau nanti Anda beriman, mana tahu, karena kita kan berimannya dari Momensen itu tahun 1800-an ya. Jadi beliau, oh ini nanyanya mereka pada waktu itu, tapi sekarang mungkin sudah nggak ada lagi. Sudah lenyap semua. Yang mereka katakan apa? Mudah-mudahan dosaku diampuni. Mudah-mudahan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Itulah ceritanya di dalam pagi ini. Karena saya kan punya beban itu misi ya. Ya, jadi misi itu bukan saja surga. Bagaimana bumi yang baik ini supaya tidak boleh lagi dikutuk. Karena dikutuk Allah sesudah Adam berbuat dosa. Kain lagi berbuat dosa, tambah lagi kutuknya. Kita sudah berapa lapis kutuknya itu, dan itulah yang kita bawa. Kita coba pun nggak bisa, karena kita di bawah kutuk itu. Makanya bahasa tobanya tadi, ranteni bolis, apa katanya di belakang? Ya, itu teologi yang paling dalam. Dibayangkannya Markus pasal 5. Dirantai pun dia nggak bisa, dan iblis datang, Yesus datang membuat sega sendiri ranteni bolis ini. Supaya orang Batak ini bisa lepas dari belenggu itu. Ya, saya punya teman dari Guam ya. Dan dia penyiar radio Guam. Dan dia punya beban ke Toba ini. Karena mereka orang kaya di Singapura, dibuatnya di sini supaya dia bisa mengabarkan Injil kepada orang Toba karena dia memang asli dari daerah ini. Tapi Tuhan belum juga izinkan. Kurasa nggak sampai 3 tahun, dia langsung kena kanker tulang. Dan singkat ceritanya, dia langsung meninggal. Nah inilah ceritanya tadi beban itu. Bagaimana caranya supaya Yesus ini, kan saya berulang kali, jangan ceritakan tentang gereja, ceritakan tentang pribadi yang satu ini. Nah inilah yang bisa menolong. Kan lainnya tadi kan, ya mengasih garanti polisi. Itulah nyanyian orang ini. Kita mana ada? Lihat saja nanti buku nyanyian yang lain. Nggak ada. Orang Toba inilah dasar yang ditinggalkan oleh Momensen. Alasanku tadi apa? Karena kepada dia diberikan roh Allah lebih besar daripada seperti saya ini hanya memberitakan Injil. Ya, makanya dia punya potensi, kemampuan untuk membuat manusia tadi lebih dekat dengan Allah jauh lebih daripada walaupun aku percaya, walaupun aku bertobat, walaupun aku mengabarkan Injil, tapi kuasa rohani membuat anak buahnya ini lebih tinggi mengenal Allah. Itu aku harus akui dari nyanyian ini, bahwa memang dia benar. Dari nanti Anda lihat lagi buku ND dengan Anda bandingkan dengan nyanyian yang lain yang bisa tahu kedua bahasa ini. Ya. Oh, ini tadi rahasianya. Makanya pagi ini aku mention sedikit karena ada orang Toba yang bersama-sama dengan kita di sini.
Dan dia membuat nyanyian ini dan Anda membandingkannya jauh lebih tinggi. Dia bukan menyanyi dari mulutnya, tapi dia menyanyi dari rohku. Dan dia bukan senang secara jasmani, unga sonang rohakui. Rohnya ini menjadi damai karena dia sudah kembali kepada penciptanya. Itu tinggi teologan yang lain. Tapi itu sangat sederhana. Kita bisa bersuka cita dalam jasmani, tapi nyanyian toba bukan. Dia bersuka cita di dalam rohnya menyembah Allah. Karena waktu manusia bertobat, waktu manusia berdosa, rohnya itulah yang menjadi sangat menderita. Apalagi waktu dia diusir dari Taman Eden. Waktu Kain diusir dari Taman Eden. Kesusahan yang paling dalam bukan jasmani. Di manakah seperti baby ditinggalkan oleh mamaknya. Bukan dunia ini yang menenangkan dia. Mamaku itu, gitu. Itu secara rohani lah dia. Maka waktu aku dengar tadi kan baru cuma dua lagu Anda nyanyikan. Kubandingkan dengan bahasa Indonesia. Tak akan sedalam ini. Toba itu jauh lebih tinggi daripada nyanyian yang lain. Bahkan nyanyian daripada, kurasa dari Mazmur juga lebih tinggi. Mazmur itu kan buku nyanyian. Ya, nanti Anda bandingkan waktu, oh ini Mazmur, nyanyi begini. Rohani mereka ini seperti ini dalamnya. Karena Allah memberikan pengenalan tentang Allah yang lebih dalam. Ini saya ulang. Pengenalan kita akan Allah bisa hanya sampai kulit. Tetapi nyanyian orang ini jauh sampai ke rohaku. Itu tondiku. Itu jauh lebih tinggi daripada hatiku senang. Jauh lebih tinggi. Maka waktu, oh pantaslah bertahan sampai sekarang. Baru kubandingkan bagaimana bangsa ini diberkati. Kubandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Sampai di mana mereka. Bandingkan saja pekabar Injil yang ada ya, di Indonesia. Kalau Anda bisa lihat pemain. Orang Chinese. Orang dari NTT. Orang dari Manado. Karena Injil itu di sana duluan. Kita tidak ada. Kita hanya berbicara soal organisasi gereja. Tapi secara berkat rohani, no. Ilmuwan kita nggak ada. Nah, makanya nanti waktu Anda, mana tahu di antara kita ini, sampai dibuat Tuhan membandingkan seperti tadi, oh ini Batam, oh itu Singapura. Kok sangat berbeda. Manusianya sama, orang itu datang ke sini, kita juga bisa datang ke sana. Mereka sarapan di sini, kita juga sarapan di sana. Mereka beli odol di sini, kita juga beli odol di sana. Tetapi kok jauh berbeda. Pasti yang tadi ya. Karena ini kutanya dari mereka. Makanya banyak orang-orang seperti saya, umpamanya pendeta, kalau sakit nggak ada uangku, kalau tahu orang Singapura, dia akan biayai saya. Karena mereka bertiga tadi kan. Ya, itulah dulu. Mari kita lihat, karena tujuan kita bukan sampai di sini, pulang nanti ke rumah, supaya kita bisa baca Alkitab. Mari kita baca angin ribut diredakan. Markus pasal 4 ya. Ayat berapa? Apakah yang bisa kita mengerti dalam bacaan ini? Markus pasalnya yang ke-4. Ayatnya yang ke-35. Markus 4:35. Seandainya lah pagi ini kita bersaat teduh sebelum kita pergi berjualan. Ayat 34. Ayat. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mungkin dari Ambarita ke seberang Aji Patah. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Berarti mereka ini lebih dari satu perahu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dia menceritakan perjalanan tidak gampang.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-murid menjadi gusar dan dia datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus. Ia pun bangun. Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh muridnya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang dikatakan Yesus, baik kepada setan maupun kepada danau, semuanya taat kepada dia. "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Inilah percakapan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Apa kata mereka? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kenapa menurut Anda murid-murid ini keluar ucapan ini? Mereka menjadi sangat takut. Apa yang ditakutkannya? Angin topankah atau Yesus? Angin topankah yang ditakutkannya atau Yesus yang ditakutkannya? Yesus. inilah yang bisa kita. Inilah kembali lagi ya. Betapa kulitnya kita bisa mengerti dan betapa deep understanding kita sampai. Makanya di sini mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Karena ini orang." Siapa gerangan orang ini? Apa kata mereka? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi kepada siapa mereka takut? Yesus. Ya, pada Yesus ya. Bukan lagi taupannya. Ya, taupan tadi sudah dibuat Yesus menjadi tenang. Sesudah tenang, orang ini menjadi takut waktu dia melihat Yesus. Kembali lagi ya, Allah di surga. Dan sekarang Allah tidur di dalam kapal. Dan mereka tidak tahu siapa orang ini. Kan mereka orang Danau Galilea. Seandainya lah kita di sini, ke seberang kita, ke seberang sini. Tiba-tiba ada satu penumpang ikut. Dan dia tidur. Angin topan begitu besar. Baru kita bangunkan dia. Sesudah dibangunkan, ngomong dia kepada danau itu. "Berhenti kau, diam kau, diam." Maka keluarlah pengertian dalam hati mereka. Ini bukan orang biasa. Begitu kah? Ya, mungkin inilah yang paling gampang masuk imannya. Oh, ini bukan orang biasa orang ini. Walaupun kita katakan siapa orang ini, tapi tidak sama dengan kami, gitu ya. Menurut Anda, kalau kita membicarakan tentang Yesus, siapakah dia ini? Makanya kalau Anda menolak Yesus, aku sangat senang. Loh, kenapa Bapak senang menolak Yesus? Karena ada kesempatan, tapi Anda tidak mengambilnya. The opportunity God gave you, but you miss it. Tuhan sudah berikan Anda seperti dia ini naik kapal. Makanya orang ini tidak mau melepaskan pengenalannya akan Yesus. Jadi sekarang sudah pindah persoalan, bukan danau yang kacau tadi. Yang menjadi persoalan, orang yang ini siapa ini kok bisa demikian. Nah, kalau kita tutup cerita ini, apa yang Anda bisa renungkan? Coba, siapa yang mau? Aku dari cerita ini yang ku dapat. Kalau inilah ku baca. Apa yang Anda mau belajar firman Tuhan? Karena kita sering berkata, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Apalagi waktu satu hari saya ke pendeta HKBP karena istrinya itu adalah anak kami.
anak kakak saya di Medan. Baru kami kumpul membaca Alkitab. Lantas keluar Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. No. Terkejut kali saya. Terjemahan apa kamu baca? Rupanya sama terjemahannya, tetapi sudah terbiasa. Asal baca Alkitab, demikianlah firman Tuhan. Sebelum dibaca, saya terkejut sekali. Ya, apakah dia mengakui ini firman Tuhan, atau memang sudah secara otomatis? Ya, gereja kita kan biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah Anda mengerti itu? Di dalam cerita ini, kalau inilah kita baca, apa yang Anda dapat tangkap dalam cerita Yesus? Karena jangan lupa ya, Roma 10 ayat 17. Masih ingat? Ya, kalau nggak ingat, kita harus baca. Apa isinya Roma 10, 17? Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ini firmannya Yesus Kristus. Apa yang bisa menimbulkan iman dalam cerita ini? Murid-murid bukan timbul imannya, tapi timbul curiosity ya. Timbul kecurigaannya, timbul mau mengenal siapa orang yang bersama-sama kita di kapal ini. Karena iman muncul kalau kita sampai kepada pengenalan. Kalau Anda baca apa yang Anda... Saya baca sekali lagi. Nanti tolong ya sampaikan supaya kita sampai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Berarti perjalanan mereka ini malam ya. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak. Murid-murid tidak ada dosa di sini dan tidak salah. Lalu mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Rombongan berangkat. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kemungkinan inilah perjalanan ke Garasa. Menjumpai orang sedang kerasukan setan di atas pekuburan-pekuburan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru. Jadi sampai di sini mereka memanggil Yesus itu guru karena dia lebih hebat daripada ahli-ahli Taurat kalau dia mengajar. Maka kita bisa panggil Yesus itu guru. Ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Marah murid-murid. Ada satu tamu, sudah bahaya, tidur saja dia. Dia tidak mau tahu. Marah murid-murid. Ia pun bangun. Apa yang dikatakan murid-muridnya? Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ya, sama dengan menghardinya setannya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kututuplah kitabku. Apa yang aku tahu tentang firman Tuhan, tentang cerita Tuhan Yesus yang sedang kubaca. Mari, satu. Aku ini ku dapat kalau ini ku baca. Jangan orang lain. Kita membacanya, apa yang kita dapat kalau ini kita baca. Kita tempatkan diri kita sebagai Yesus. Oh, Yesus ini taupan pun tidur saja dia. Bisa ya? Iya. Oh enggak, aku mau ku tempatkan murid. Kalau ada orang yang tidak aktif cuci piring di sini, ngapain kau nggak cuci piring? Gitu. Bisa. Ya bisa ya. Apalagi yang lain. Oh, aku ingat di sini mereka memanggil siapa Yesus itu apa? Guru. Kalau dia guru, apa yang dilakukannya? Iya. Karena mereka berkata, guru. Jadi apa yang sedang diajar Yesus? Murid-murid di sini.
Apa yang diajar murid, apa yang diajar Yesus dalam cerita ini? Ini bukan kelas khotbah. Ini kelas praktik iman, menyeberangi danau, dihantam oleh angin topan. Ini bukan kuping yang mendengar, tapi ini adalah pengalaman hidup. Jadi guru ini mengajar murid-muridnya, bukan di kelas. Begitu kah? Ya, Yesus ini guru mengajar di dalam pengalaman hidup murid-murid. Yang cocok kah? Ya, jadi inilah alat peraganya dibuat oleh Tuhan Yesus. Supaya murid-muridnya ini bisa bertanya, siapakah orang ini? Berarti mata pelajaran di sini adalah supaya murid-murid mengenal siapakah Yesus ini. Jadi bolehkah kita berkata, akulah murid, dialah guruku, dan dia sedang mengajar aku dalam menghadapi hidup ini. Ada bahaya? Ini kan bahaya. Iya. Belajar aku. Baru guruku ini marahi aku karena PR ku nggak lulus. Takut aku dalam menghadapi bahaya ini. Iya. Kenapa engkau tidak percaya? Apa artinya di sini? Belum juga kan engkau percaya bahwa ini semuanya ada di tanganku. Gitu ya? Kenapa kau marah-marah? Ya. Jadi kalau aku baca ini, Tuhan engkau sedang mengajar aku. Supaya aku percaya bahwa engkau bisa mentekel persoalan hidupku ini. Inilah yang diajar ya. Ini yang diajar. Karena mengancam nyawa, mati, ditelan oleh angin topan. Jadi kita juga harus diajar. Bukan di telinga. Tetapi dalam eksperimen life ya. Dalam pengalamanku hidup bersama dengan Yesus. Aku harus ya, jadi di mana ladang kita, di situ nanti kita dididiknya. Katakan saja satu. Kita jualan. Ya, dalam jualan ini orang lain laku, aku tidak laku. Kan ini kan medannya. Bagaimana caranya nanti ini? Apa kau buat supaya laku? Betul. Ya, baru ceritalah banyak. Namanya tukang dagang kan lebih pintar sedikit daripada tukang petani. Petani itu nggak terlalu pintar. Petani itu tanam, ditunggunya matahari terbit, dan secara normal nanti bagaimana? Banyak buah jeruknya. Baru diambilinya, baru dijualnya. Orang dagang itu bukan. Barulah kita belajar. Oh, dalam ilmu dagangku ini begini. Ada satu jemaat kami, dia bisa percaya kepada Tuhan karena memang tukang licik kali. Ya, kalau dia jual ikan emas, lebih banyak terus dibuatnya airnya. Waktu menimbangnya. Tapi harganya lebih murah. Tapi lama-lama rupanya itu sudah mulai berbicara. Berminggu kan tiap hari berminggu ya. Jadi hari Minggu depan lagi datang lagi. Ya, dan dengar firman Tuhan. Jadi terus diingatnya, jangan taruh airnya banyak, harganya tidak. Kurangi berapa supaya kau untung. Segitu bilang harganya, tapi airnya jangan tambah banyak. Lengket dia terus. Akhirnya satu hari dia bertobat. Betul itu. Iya. Ke gereja dia, jumpa dia dengan orang yang membeli ikannya ini. Oh ini rupanya ya. Ibu yang beli ikanku dulu. Kata. Ikan yang ditimbang tetapi air yang ditimbang. Karena dalam otaknya nggak bisa untung. Karena persaingan harga. Tapi yang beli ini sudah tahu kalau dibeli air hatinya sakit gitu. Kalau mahal lah. Tapi jangan air yang dibeli. Karena kita ditukui tiap hari. Nah kalau Anda tanya orang Bali. Why the Bali people? HP nggak pernah hilang kalau di Bali. Ya, di pesawat Garuda terbang dari Jakarta saja ke Sydney hilang HP penduduk. Jadi kesulitan. HP itu rupanya bisa bunyi dia di mana dia di search. Ya, dan kebetulan dia ke hotel dan hotel bisa tahu bahwa HP yang hilang itu berada di sini siapa tamunya gitu. Wah, canggih juga.
Nah, ini latihan kelas ya. Jadi bagaimana kita bisa membaca Alkitab ini? Oh, ini yang dikatakan Tuhan kepadaku. Jadi kan satu kalimat dikatakan Tuhan kurasa di sini. Mengapa engkau juga masih belum percaya? Makanya mereka katakan, orang bagaimanakah dia ini? Mana bisa untung? Mana bisa untung kalau harganya 5.000, orang jual aturannya 7.000. Bagaimana bisa untung? Dalam otaknya, oh taruh saja air banyak. Tetapi itu bukan jalan yang bisa membuat dia untung. Nanti besok orang tidak datang lagi ke situ. Merugikan. Orang sudah tahu semua. Kau cheating people gitu. Kau tukang ini kamu. Dan nggak datang orang ke situ. Itulah kesana kan. Saya baru pertama kali ke Bali. Belum pernah saya berbalik. Waktu saya lihat, oh gitu. Tahu kan berapa sarapan di Bali? Di Bali itu sarapannya 300.000 sekali makan. 50.000. Di Medan 65.000. Tapi di dalamnya kecap. Jadi masuk tadi bilang bedanya. Iya, namanya Burger King katanya. Ini pasti sama dengan di luar. Rupanya di dalamnya cuma kecap saja. Bagaimana bisa sekali lagi? Nggak akan maju. Ini latihan hidup. Jadi bagaimana Anda membaca cerita ini? Oh, ini Yesus mengajar murid-muridnya. Pasti lebih hebat guru ini daripada aku sebagai penangkap ikan yang ada di danau ini. Itulah makanya mereka takut, karena mereka kan tahu di danau ini mereka biasa hidup. Tetapi sekali ini orang ini siapa ya? Kok takluk dibuatnya air ini? Kita nggak bisa buat takluk. Makanya inilah aku baca. Ada yang Anda mau katakan, kalau aku baca cerita ini Pak, ku bangunkan Yesus katanya pula, boleh. Kita ini kan, makanya tadi ku bilang betapa dangkalnya kita kan gitu. Aku tidak akan mengatakan, bangunkan Yesus dalam hidupmu, kalau ada persoalanmu, supaya dia bisa memberikan jalan keluar. No, that's wrong eksegese. Itu salah. Ya, bisa ku buatnya gitu, ya bisa. Tapi itu salah ya. Apalagi yang Anda lihat di sini dalam cerita ini. Bisakah aku semakin takut kepada Yesus kalau dia menolong hidupku? Kalau itu benar atau enggak? Benar. Kalau Yesus menolong hidupku, maka aku semakin takut. Siapakah dia ini? Apalagi yang Anda mau katakan di sini? Lebih dalam, ini agak dalam sekali. Pasti Anda katakan, Yesuslah pencipta lautan dan daratan, angin dan segalanya. Yang menjadi heran bagi aku, bagi Yesus, angin punya kuping? Tidak. Hah? Tidak. Oh tidak. Jadi kalau dia ngomong, kenapa didengarkannya? Diam kau katanya. Ya, jadi bagi kita ada kuping tapi nggak mendengar, makanya di Alkitab katanya, biarlah yang punya kuping untuk mendengar, karena yang tidak punya kuping semua mendengar. Angin topan nggak punya kuping tapi mendengar. Yang punya kuping tidak mendengar, makanya nggak berfungsi kita. Itu yang di sini. Oh benar Tuhan, aku punya kuping tapi nggak aku dengarkan. Tapi angin topan semua dan lautan bagaimana? Mendengarkan. Oh pantaslah engkau yang menciptakannya. Nah tutuplah Alkitabnya. Barulah dalam hal apa aku takut dalam gelombang hidup ini. Dan itu artinya aplikasinya. Oh aku takutnya dalam gelombang ini. Cukup? Sudah bisa nanti baca Alkitab saat teduh di rumah? Oke, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini juga sama. Bagian yang kedua. Adakah sahabat kita supir itu? Supaya jangan asapnya itu, biarlah nanti jalan dia berasap, jangan. Jangan di kebaktian kita ini nanti akan berasap semua. Kita jadi batuk ya. Bagaimana? Oh iya. Iya. Jadi Anda sudah ingat ya. Itulah makanya Alkitab dalam kitab Wahyu katakan apa? Yang berkuping hendaklah mendengar firman Tuhan.
Karena yang berkuping tidak mendengar firman Tuhan. Angin dan topan tidak punya kuping, tapi apa yang dikatakan Yesus, dia bagaimana? Taat. Yang mendengarkannya. Lebih jago anginnya, dia taat sama penciptanya, kita tidak taat sama pencipta kita. Berarti Yesuslah di sini pencipta. Karena dia guru, muridnya ini sedang diajar. Karena kita nggak di bumi waktu diciptakan langit dan bumi. Maka aku berani katakan, inilah pencipta langit dan bumi yang menyelesaikan selama 6 hari. Dan hari ke-7 dia beristirahat. Maka di sini pun tidur dia karena sudah selesai pekerjaannya. Nanti sampai lagi di seberang bekerja lagi, jumpa lagi dengan orang yang kerasukan setan di pekuburan. Nah, makanya benar dia ini pencipta langit dan bumi. Jadi aku nggak akan kehilangan arah. Yesus inilah pencipta langit dan bumi. Ya, boleh ya? Boleh. Ini ceritanya. Karena ini pernah kami alami. Pulang saya dari Kalimantan Timur, puasa. Dari Samarinda, Balikpapan, Barong ke kampung. Kampung kami itu dulu nggak ada mobil ya. Jadi saya sedang pulang dari sana, banyak kali orang Dayaknya itu kasih topi lebar. Setiap gereja khotbah, karena dia tahu aku pulang ke Sumatera, dikasihkannya. Jadi banyak barang. Mulailah, mana bisa dipikul satu orang. Ada lagi buku, ada lagi pakaian. Wajarlah satu orang, tolonglah aku yuk, familiku, bawa dari sini ke sana. Jalannya kurang lebih 3 kilometer. Tiba-tiba gelap kali. Jadi kawanku ini kan orang kampung, nggak tahu dia, nggak kenal dia siapa aku. Tapi dia tahu bahwa aku orang kampung itu, kami bersaudara. Dia sudah ketakutan. Pak, katanya. Apa? Aku bilang, lihatlah ini hujan ini. Gimana maksudmu? Aku bilang, nanti basah kita semua ini, buku-buku bapak ini nanti basah semua ini. Kata. Nggak apa-apa, tenang aja lah kau. Jalan saja kita. 3 kilometer kan sudah gelap. Hujan itu sudah belakang kami. Jalan. Sampai di rumah, karena dia yang bawa tas yang agak berat. Oh, ini rumah kita nak. Aku bilang, letakkan situ gitu. Begitu diletakkannya, begitu hujan itu lebatnya. Dan nggak bisa dia pulang lagi ke lebatnya. Minum dia ke kedai kopi. Dia tidak tahu bahwa tempatnya minum kopi ini adalah kakakku yang paling tua. Ceritalah dia di situ. Saking asiknya dia karena dikiranya yang punya kedai kopi ini dan yang duduk di situ nggak kenal sama aku. Diceritakan siapa tadi bapak itu ya? Maksudmu kenapa? Mereka kan kenal, mereka bersaudara, berfamili kan. Begini katanya. Sekarang sudah turun hujan itu. Sudah ngeri tadi aku. Pasti nanti basah semua buku bapak itu, kupikir. Gitu. Siapa bapak itu tadi? Gitu. Kenapa baru sampai di rumah baru hujannya turun. Baru disampaikan kakak itu sama aku. Kau tadi nggak ceritakan bahwa kau pendeta ya? Nggak ada aku ceritakan apa-apa, aku bilang. Hanya aku kasih uangnya, aku sudah kasih tahu, aku bilang. Itu aja, aku bilang. Dia cerita tadi begini semua. Baru sampai di kedainya dia, sudah turun hujan sangat lebat. Terpikirlah dia, siapakah itu? Karena di kampung kami ada namanya tukang sarang udan. Pawangnya pawang hujan. Dikiranya aku ini pawang hujan. Makanya dikirakannya jalan. Dia bukan pawang hujan itu. Dia baru pulang sekolah. Makanya dibawanya bukunya ini. Kau tolong tadi katanya. Inilah dia. Yesus sedang mengajar muridnya. Jadi boleh kita katakan, Tuhan, aku sedang diajar. Kalau menghadapi tantangan. Supaya aku bisa mengenal namamu. Itulah kalimat yang terakhir, yang bisa benar. Tuhan, aku sedang diajar oleh guruku, supaya aku bisa melihat hidup ini, engkau lah yang bisa membuat teduh semua. Jadi enak murid-murid ini, kalau ada kesulitan di bumi, alam semesta ini mengamuk, bisa tenang dibuat Yesus. Ini sekedar apa? Keperluan jasmani. Ya, masih dangkal dia ya. Cukup? Jadi Anda sudah baca, bisa ya baca. Jadi dalam cerita ini aku mau mereka memanggil dia guru. Betul lah dia guru. Kalau guru dia bagaimana? Ada KKN kan gitu. Kuliah nyata ya. Nah, kalau kau katakan aku gurumu, mari kita kuliah nyata, jalan dan angin topan akan mengamuk. Dalam kuliah nyata ini kau tahu bahwa aku yang bisa berkata kepada angin itu, diam dan tenang. Amanlah hidupmu.
Nah, ini yang mau disampaikan. Jadi kalau ada angin topan sedang melanda hidup kita, oh Tuhan terima kasih ya engkau guruku. Didiklah aku dalam angin topan ini. Tapi pastilah nanti aku mengenal engkau bahwa engkau akan berkata kepada angin topan itu akan berhenti. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi angin topan ini berhenti. Baru aman lah, kan gitu. Persoalan akan berakhir. Oke, mari kita lihat yang kedua. Jadi murid-murid sudah percaya atau belum? Ya, karena dikatakannya lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi kita takut ini karena kita tidak percaya, itu sebabnya. Ya, tidak percaya bahwa ada yang bisa menolong kita, itu maksudnya. Karena mereka ini orang ahli di laut, menurut mereka lebih jago dari Yesus. Rupanya Yesus lebih jago daripada murid-muridnya ini. Sama dengan kita. Kita banyak kali pengalaman kita. Tetapi Yesusnya lebih jago dari semua pengalaman kita hidup. Ya, jadi di sini diajar supaya mereka percaya bahwa Yesus bisa menyeduhkan semua pergumulan hidup. Ya, beberapa hari yang lalu saya tahu gelombang itu besar ya. Tapi saya ingat ini, nanti sampai harinya amannya semua. Satu selesai. Terima kasih Tuhan, angin topannya sudah diam semuanya. Ya, inilah membuat kita bisa mengenali Yesus ya. Karena dia guru ya. Ini kan dikatakan guru ya. Nah, jadi ya. Mari kita lihat satu lagi. Satu-satu kita. Kalau yang belakang ini apa? Lukas 7. Lukas pasal 7. Ayatnya yang ke-11. Ini cerita orang mati dibangkitkan ya. Tapi dalam cerita ini agak berbeda sedikit. Anda bisa lihat ceritanya apa bedanya. Inilah kita baca pagi hari sesudah pulang dari camp. Jadi Anda bisa baca kembali bahan camp ini. Dan bisa juga dengarkan di Facebooknya Kemurahannya. Jadi bisa berulang kali ya. Lukas pasal 7 ayatnya yang keberapa? 11. Oke, kita minta seorang pemuda yang membacakannya. Pelan-pelan supaya kami dapat mengerti. Karena ini ceritanya pemuda kan? Ini cerita pemuda kan? Ya, baiklah pemuda yang baca. Ayat 11 sampai ayatnya 17. Mari baca seorang pemuda, bukan pemudi. Mulai dari judulnya sampai ayat 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Ya. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Ya. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ya, sebentar. Inilah kondisi ya, di mana cerita ini ditulis. Berbondong-bondong, murid-murid menyertai Yesus. Jadi bukan sendiri dia. Jadi ada saksi. Maka cerita ini bukan dongeng, tapi benar terjadi di kota Nain. Oke. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ya, apa isinya 12 ini? Kondisi penguburannya ya. Ya, banyak orang mengikuti dari kota itu. Jadi orang kota itu juga sudah menjadi saksi dalam cerita ini. Ya, 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.
Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawan umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya. Apa yang mau kita tahu dari firman Tuhan ini? Ayat 11 menceritakan kondisi. Ayat 2 menceritakan kondisi orang mati. Ayat 13 mulai Yesus mengambil inisiatif. Jangan menangis. Ya, apalagi sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Kalau dalam temandu ini apa? Dalam hal apakah? Dalam hal apakah Yesus perlu menolong kita? Kan itu tema kita. Kalau tadi dalam angin topan diberhentikan Tuhan Yesus dari roh jahat, Yesus melepaskan orang itu. Dalam hal apa mereka perlu ditolong? Lumpuhnya, dosanya. Bagian ini dalam hal apa mereka perlu ditolong oleh Yesus? Dalam hal apa? Yang muda ini yang tua atau muda? Ini sudah kakek-kakek atau opung-opung? Masih muda. Oh, jadi orang muda juga bisa mati? Oh, bukan karena tua. Inilah Alkitab mengatakan. Ya, baru dalam hal apa bisa ditolongnya orang muda itu kalau demikian? Dari kematian. Apakah muncul orang berimankah yang mati ini? Tidak. Orang tuanya? Tidak. Jadi apa alasan Yesus menolong dia? Ya, ini penting sekali. Jadi kalau kita tidak beriman, sebenarnya ini yang kita harus katakan. Tuhan, aku ini tidak percaya kepadamu. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini, karena perlu aku. Ini cerita ini. Jadi bisa kita mengenal Allah kita itu Allah yang menaruh belas kasihan. Karena tidak ada yang bisa menolong janda ini. Maka penolong janda ini cuma satu. Itulah Yesus sendiri. Makanya akhir kalimat ini apa yang tercapai dalam cerita ini. Kalau tadi kita katakan Yesus itu guru, dalam cerita ini apa yang tercapai kalau guru mengajar? Apa yang tercapai? Ayat berapa? Muncul iman mereka. Inilah kita. Karena kita ini Yesus itu guru, kita ini muridnya. Munculkah iman mereka dalam pelajaran ini? Iya. Mari kita baca. Ayat 16. Semua orang itu ketakutan. Orang mati dibangkitkan ketakutannya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Bagi mereka nabi besar di belakangnya, yaitu Allah telah melawat umatnya. Jadi siapa Yesus dalam cerita ini? Iya, Allah. Karena dulu di dalam kitab Kejadian, Allah membuat manusia dari debu tanah. Baru dihembuskannya, maka hiduplah manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Di sini tadi dia sudah mati, bangkitlah katanya, masih bisa dia hidup. Allah memberi hidup kepada orang mati ini. Kemungkinan selama dia hidup karena dia pemuda, dia enggak pay attention kepada Yesus. Muda kok katanya. Mana kita bisa mati? Tiba-tiba dia mati.
Ya, baru dikatakan dalam kalimat ini yang paling enak adalah ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu. Jadi bisa saja pemuda yang jahat itu bukan pemudanya ini yang dikasihinya. Karena jandanya ininya. Karena ayahnya sudah meninggal dan dia janda, satu anaknya laki-laki sudah mati pula. No hope anymore. Dan tidak ada lagi harapan hidup. Maka ini katakan di sini, dan ketika Tuhan melihat janda itu, jadi jangan Anda, karena Anda diberkati. Karena janda ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi di sini muncul, mengucapkan bahwa Allah itu punya belas kasihan kepada umat yang diciptakannya, yang hidupnya seperti ini sekarang ini beratnya. Bisa juga suaminya belum lama meninggal. Baru anaknya laki-laki juga pemuda meninggal lagi. Enggak lagi tertahankan hidup ini. Baru mereka bawa gitu. Baru jumpa dengan Tuhan Yesus. Iya, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya, kita kan biasa juga ya berkata, jangan menangis. Tapi karena kita nggak punya kemampuan. Sambil menghampiri usungan, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Baru dikatakannya, maka bangunlah orang itu dan duduk. Dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibu. Jadi ibunya menerima pemuda ini dari mana? Nah, ini anakmu tadi. Dulu kuberikan dia di dalam rahimmu sudah mati. Gitu. Sekarang ini kuberikan yang mati tadi kembali kepadamu menjadi hidup. Ini tentang pemuda dan ibunya. Tapi bagaimana orang banyak? Karena kita ini kan lepas. Kita ini kan sering bingung. Imanku kah atau orang lain belajar daripadaku? Mari kita baca pelajaran ini untuk orang lain bagaimana. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu, kan tadi mengikutinya berbondong-bondong ya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Waktu saya tulis di sini, waktu Yesus lahir, dibuatlah namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan disinilah dia hadir, Allah telah melawat umatnya. Selesai cerita ini. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bagi murid-murid, mereka sudah mengakui, oh inilah Allah. Jadi sudah semakin guru tadi dikenal, oh inilah Allah, Nabi yang besar. Muncul di tengah-tengah. Dari mana mereka tahu bahwa dia adalah Allah, dan dari mana dia Nabi yang besar? Dari mana mereka ini sampai imannya ke situ? Dari apa yang dia perbuat. Ya, jadi kalau begitu, kalau ada perbuatan Tuhan sama aku, sebenarnya Tuhan itu sedang mengajar aku. Supaya aku mengenal dia. Supaya muncul imanku, Allah melawat umatnya. Immanuel, di mana Allah yang melawat umatnya itu? Yesus ini. Nah, inilah yang mau kita ambil dalam cerita ini. Jadi semua pertolongan Tuhan cuma satu yang dia mau. Supaya kita bisa mengenal Allah kita yang memberikan hidup walaupun kita sudah mati. Beriman, janda ini tidak beriman. Orang ramai beriman, tidak. Tetapi sesudah kejadian ini, timbullah iman mereka bahwa inilah dia. Allah telah melawat umatnya. Siapa Allah di sini? Yesus tadi.
Jadi bisanya Anda memanggil Allah dalam otak kita. Yesus, Allahku kupanggil engkau. Tapi dalam otak kita ini, itulah Yesus Allahku tadi. Benar alamat kita itu. Nah, makanya tadi ku singgung sedikit tentang misi yang datang ke Tanah Toba itu. Bagaimana Allah menyertai dia. Dalam nyanyian pun terasa dia dekat kali dengan Tuhan. Nah, jadi dalam pemuda naik ini, oleh tergerak belas kasihan Allah. Barulah sesudah tergerak belas kasihan sifat Allah muncul, keluarlah iman orang ini. Allah telah melawat umatnya. Rugilah kita kalau kita tidak menerima Allah yang melawat umatnya ini. Ya, jadi sampai mati pun kita perlu Allah. Jadi bukan waktu hidup ini saja. Kan begitu ya. Mana tahu orang mati itu nggak perlu lagi Allah. Kita ini kan bodoh kali kita. Karena kita katakan, ungasai doh. Katakan bilangnya, sudah selesai. Nggak perlu lagi dah dia Allah kalau dia sudah mati. Perlu atau enggak? Oh ya perlu. Jangan nanti kita bilang, sama waktu hidup ini cuma perlu Allah. Yang paling penting waktu apa? Iya, waktu mati itu bagaimanapun perlu kita. Nah, inilah Allah yang aku senang. Ya, inilah Allah yang aku senang. Tahu dia pemuda Nain sudah mati. Sedang dibawa masuk ke dalam kuburan. Perlu dia ada pertolongan. Kalau tidak nanti bagaimana? Ya, nggak ada lagi nanti generasi berikutnya lenyap nanti. Jadi bukan waktu hidup ini saja kita perlu Allah. Ini orang mati perlu siapa? Perlu Yesus. Ya. Inilah Allah orang Kristen. Allah orang Kristen ini Allah yang diperlukan oleh orang mati. Bukan Allah orang waktu kita hidup. Maka dialah Allah orang hidup dan Allah orang mati. Itu dia. Jadi makanya mati itu tidur saja. Karena nanti datang dia untuk membangunkannya. Nah, jadi dalam hal apakah pemuda Nain ini perlu Yesus? Iya, waktu dia sudah mati. Waktu hidup mungkin dia nggak perlu. Karena dia orang muda, kekar, kemana saja mau, beres semua. Tapi waktu mati nggak bisa lagi dibuatnya apa-apa. Jadi situlah kita mutlak sekali perlu rupanya Allah telah melawat umatnya. Kan berubah otak kita ini kan. Oh sudah mati dia sudah selesai dia. Apa selesai? Inilah yang paling membutuhkan Yesus kan. Kan orang mati lebih penting dikunjungi Yesus daripada orang kapal di laut tadi. Atau orang kerasukan setan di pekuburan. Atau orang yang mana? Orang yang lumpuh tadi. Inilah yang paling penting. Makanya orang mati itu masih perlu apa? Iya, perlu Yesus. Nah, dari situlah cerita kita. Dengan demikian, Yesus sebagai guru dikenal. Nah, inilah cara kita membaca Alkitab. Jadi kalau Anda sudah menerima Yesus, berarti Anda dalam hidup ini Anda perlu Yesus, dalam mati pun perlu kita Yesus. Karena sesudah mati rupanya kita akan bangkit kembali. Dan itulah pekerjaan Yesus yang belum selesai. Makanya sorga belum selesai, membangkitkan orang belum selesai. Tetapi pengampunan dosa sudah selesai. Maka dia berkata sudah selesai di kayu salib. Perlu kali Yesus menolong orang yang mati ini supaya bisa hidup kembali. Tapi bukan karena iman mereka maka ditolongnya, tapi karena belas kasihannya kepada janda ini. Jadi ada jalurnya masuk, jalur berkat itu. Ya, berarti kemungkinan anak mudanya ini nggak terlalu perhatian terhadap Yesus. Ya, tetapi mamanya ini berbelas kasihan. Kan itu dalam Alkitab ya. Janda-janda itu pembelanya adalah Allah sendiri. Maka dibela Yesus di sini janda. Karena dalam Alkitab mengatakan janda itu pembelanya adalah Allah.
Itulah maka dikatakannya tadi apa? Allah telah melawat umatnya. Janda ini maksudnya. Bahwa janda yang tidak punya pengharapan ini sudah dilawat oleh Allah. Dan dihidupkannya kembali anaknya itu sesudah itu apa? Diberikannya. Anda percaya sama Yesus bahwa Anda butuh Yesus sesudah mati? Bukan waktu hidup saja kita perlu. Iya, waktu mati kita yang paling diperlukan supaya kita hidup kembali. Kalau kemarin penyakit cuma sembuh, orang lempu cuma disembuhkan, nanti mati lagi dia. Maka ini sudah terakhir. Aku perlu Yesus waktu aku mati. Supaya nanti dia datang untuk membangkitkan aku kembali. Jadi jangan kita sombong sampai mati pun. Yesus masih perlu kita dalam hidup kita ini. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita doa. Enakan jadi orang Kristen. Allah orang lain gak hidup ya. Jangan nanti Anda tanya. Allah mereka hidup tapi gak kenal dia. Kita kan kenal. Yesus juru selamatku. Makanya tadi malam ku minta, terimalah Yesus. Undanglah dia. Karena dialah yang Anda sangat perlukan dalam hidup ini. Dan Anda sangat perlukan dalam matinya kita. Dalam hidup aku perlu Yesus. Dalam mati aku perlu Yesus. Waktu aku tinggalkan bumi, aku perlu Yesus. Karena cuma satu pesawat yang bisa masuk surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada lagi pesawat lain. Makanya aku mengucap syukur kalau boleh ku kenal Yesus. Karena mengenal Yesus bukan gampang. Anda bisa lihat bagaimana kekristenan masuk ke Sumatera Utara. Naik kapal 6 bulan dari Jerman. Dari Berman ya. Dan baru kita dengar nama Yesus. Ya. Ada yang Anda mau tanyakan sebelum kita tutup doa? Jadi semua ini perlu Yesus waktu hidup? Ya, semua ini perlu Yesus waktu mati? Ya. Kalau begitu, nggak boleh kita nggak menerimanya lah. Terimalah dia. Ini kata gembala, bukan kata penginjil. Kalau penginjil katanya, kalau kau tak terima, selamat jalan neraka. Goodbye. Kita nggak jumpa lagi, itu penginjil. Tapi gembala tidak. Kita berdoa. Bagaimanapun cerita ini akan terjadi satu hari dalam hidup kami. Pemuda Nain sudah punya pengalaman. Kami pasti dalam hidup ini ada gelombang hidup. Angin topan. Dan waktu mati kami perlu supaya kami bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya kabar baik. Itulah Injil. Diperlukan waktu kami hidup. Itulah diperlukan waktu kami mati. Karena ada kebangkitan dari antara orang mati. Kuburan tidak terlalu penting. Karena pada harinya itu pasti akan kami tinggalkan. Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami ini, kami mau pulang. Dia sudah mendengar ceritamu. Bahwa engkau Allah yang telah melawat umatnya. Tapi kalau sampai sekarang dia belum menerimanya. Dan masih menolak. Berbelas kasihanlah kepada ibunya. Supaya pada harinya dia masih bisa mengenal bahwa engkaulah Yesus juru selamatnya. Kasih karuniamu, karena kemurahanmu, engkau mengunjungi pemuda Nain ini. Tapi ujungnya, akhirnya mereka percaya bahwa engkaulah Nabi besar. Dan engkaulah Allah yang sudah melawat dan sudah menyatakannya. Demikianlah kami mengucap syukur kepadamu, Yesus yang akan membangkitkan kami dari antara orang mati. Kepadamulah kami berdoa dan mengucap syukur, Yesus juru selamat kami. Amin.